Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Ceralik kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan guys. Jadi sekarang saya akan membuat reaction di dalam karita saya guys, sebab saya sekarang ini bukan di rumah, sebab saya di luar stasiun guys bekerja. Jadi banyak yang kawan-kawan di luar sana, subscriber saya untuk request buat teriak. Jadi saya buat teriak guys, saya tunaikan permintaan kawan-kawan kita yang di luar sana. Sekarang saya akan membuat reaction guys. Saya ambil video daripada Anak Bangsa. Dia punya tajuk Malaysia sampai ngamuk, polemik nama ibu kota baru Indonesia, berita viral terbaru hari ini guys. Itu dia punya tajuk. Kita sama-sama tengok. Saya pun belum tengok lagi video ini guys. Sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia dalam kiraan 3, 2, 1. Oke guys, ini dia. Wow, Anak Bangsa. Kita tengok dia punya video. Apa soal pula sampai Malaysia sampai ngamuk guys. Wow, bandera Indonesia guys terbaik. Anak Bangsa. Saya ambil video daripada Anak Bangsa. Jadi jangan lupa juga subscribe buat punya channel. Netizen Malaysia geram Nusantara menjadi nama Malaysia ibu kota geram, baru Indonesia. Pemerintah Indonesia mengumumkan Nusantara sebagai nama ibu kota negara atau IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. DPR juga telah menyetujui nama baru IKN usulan dari pemerintah. Namun pro dan kontra dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru ramai menjadi perbincangan. Nama ibu kota baru. Kelompok pendukung sepakat nama Nusantara sudah tepat dipilih sebagai nama IKN dengan alasan kesejaraan hingga kebahasaan. Nusantara sangat familiar dengan telinga kita, jadi semuanya tak heran kalau nama ini akhirnya terpilih. Oke guys. Kata salah satu akun yang bernama @garang. Di pihak lain, sejumlah warganet mengatakan nama Nusantara tidak tepat. Menurut pihak yang kontra ini, istilah Nusantara mengacu pada wilayah yang lebih luas. Tidak hanya Indonesia, tapi di dalamnya termasuk Malaysia, Brunei Darussalam hingga Thailand. Nusantara itu wilayah yang membentang mulai dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Selatan Thailand. Jadi jangan jadiin Nusantara nama IKN lah, nggak ada nama lain. Apa? Kata akun @cahya. Penggunaan Nusantara sebagai nama ibu kota baru Indonesia juga menimbulkan polemik di kalangan netizen Malaysia. Para warganet asal negeri jiran itu mengaku marah dan kesal. Pasalnya mereka juga merasa punya istilah yang digunakan jadi nama ibu kota Indonesia. Cantik guys dia punya berita nih. Aku pelik nih mengapa rekan-rekan dari Indonesia klaim Nusantara itu milik Indonesia dan marah bila aku gunakan istilah mitologi Nusantara sehingga mengamuk dalam DM. Hakikatnya kan terminologi Nusantara itu sebenarnya berbeza aja di Malaysia dan Indonesia. Kata Sekutala. Duh, emang sebagian dari orang Indonesia ini over nationalism, kata Edwardgu. Sementara dari laman Wikipedia, Nusantara merujuk pada sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Kawi, yaitu Nusa atau pulau dan Antara atau luar. Istilah Nusantara secara spesifik merujuk kepada Indonesia, dan kata ini tercatat pertama kali dalam kitab Nagar Ketargama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut oleh Majapahit yang kawasannya mencakup sebagian besar di Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan. Pada tahun 1900-an, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda. Dan diberitakan sebelumnya, nama Nusantara yang dipilih pemerintah sebagai nama ibu kota negara atau IKN telah mendapat persetujuan dari pihak legislatif, dan sementara panitia khusus atau pansus rancangan undang-undang IKN DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat akan menjadikan ibu kota baru yang diberi nama Nusantara menjadi daerah setingkat provinsi. Di balik alasan nama ibu kota baru Nusantara dan artinya, pemerintah telah memilih ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara.
Hal itu diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dalam rapat panitia khusus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin kemarin. Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden, yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan dia mengatakan ibu kota negara ini Nusantara, kata Suharso dikutip dari Kompas.com. Adapun nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Joko Widodo. Lantas apa arti kata Nusantara yang menjadi nama ibu kota baru? Dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, terdapat penjelasan apa itu Nusantara. Dan menurut laman kbbI.kemdikbud.go.id, Nusantara adalah sebutan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sementara itu, Suharso mengatakan Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Ya, alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita sebagai Republik Indonesia, kata dia. Ia pun mengatakan pemerintah telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat untuk ibu kota yang baru. Wow. Ketua Umum P3 itu menyebutkan ada sekitar 80 nama yang diusulkan untuk menjadi nama ibu kota baru, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, dan Cakrawalapura. Tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya, kata 80 nama. Maksudnya 80 nama dia pilih. Yang mana satu yang cantik? Nama Nusantara lahir pada masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Nusantara itu digunakan dalam konteks politik, dan secara politis kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya. Wilayah tersebut dikategorikan Majapahit sebagai Nusantara. Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, Patih Majapahit kala itu. Gajah Mada mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa. Lamun kalah Nusantara isun amukti pelapa. Lamun kalah ring gurung, ring serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti pelapa. Yang artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasanya. Pada saat itu sebagian Jawa, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, tak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud oleh Gajah Mada. Hal itu dikarenakan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Saat itu ada 7 kerajaan di Pulau Jawa yang melakukan aturan Majapahit, yakni Singosari, Daha, Kahuripan, Lasem, Matahun, Wengker, dan juga Pajang. Oleh karena itulah Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Nusantara terdiri dari kata Nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan dan Nusantara baru kembali digunakan pada abad ke-20. Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara mempopulerkannya kembali. Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Netherlands Oost-Indie atau Hindia Belanda. Nusantara menjadi nama ibu kota negara pilihan Jokowi menggugurkan 80 nama. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Manoarfa mengungkapkan Presiden Joko Widodo memilih Nusantara untuk menjadi nama ibu kota negara atau IKN yang baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya Nusantara terpilih menjadi nama IKN baru dari lebih 80 nama yang dianjurkan pihak kepada Jokowi. Ada sekitar 80 lebih, tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya, kata Suharso dalam rapat dengan panitia khusus atau Pansus RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin kemarin. Dalam pemilihan nama untuk IKN yang baru, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya.
Suharso membeberkan nama-nama yang sempat pihaknya ajukan kepada Jokowi untuk dipilih menjadi nama IKN baru antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kertanegara. Mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu, untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan ini begitu besar sekali, ucap Suharso. Sebelumnya Suharso mengungkapkan nama Nusantara untuk ibu kota negara baru yang dipilih oleh Jokowi dan telah dikonfirmasi kepada dirinya secara langsung pada Jumat 14 Januari lalu. Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat dan beliau mengatakan IKN ini namanya adalah Nusantara, kata Suharso. Ia menjelaskan alasan Nusantara dipilih menjadi nama IKN yang baru karena Nusantara sudah dikenal sejak dulu, ikonik di kalangan internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Wow guys, Nusantara. Oke guys, kita sudah tengok dia punya video tadi itu yang bertajuk Malaysia mengamuk. Nama ibu kota Indonesia guys adalah Nusantara. Memang terbaik, dia punya nama cantik. Betul-betul banyak dia punya pilihan nama, sampai 80 nama guys. Macam-macam nama, tapi satu saja yang dia pilih adalah Nusantara, ibu kota terbaru di Indonesia. Memang Pak Jokowi hebat guys. Itu adalah nama sangat cantik dan memang terbaik guys. Dia punya nama Nusantara. Wow. Oke guys, itu saja daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Kita jumpa video akan datang. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.